Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebalik-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti energinya untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan ya, berarti energinya untuk orang lain. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, dan tetap apapun semua yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah seperti apa dia menganggap kamu sekarang. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, kira-kira dia menganggap aku ini sebagai apa sih saat ini? Oke, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Nah, kalian juga bisa lihat ya timestamp-nya ada di bawah video ini. Dan buat teman-teman yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, kalian bisa lihat semua cara-caranya dan kontak WA-nya ada di bawah video ini. Oke, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian untuk memilih. Kak, intuisi itu apa sih gitu ya? Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Itu yang dinamakan intuisi. Atau kalian bisa merasa srek tuh di pilihan yang mana sih gitu ya. Misalkan aku tiba-tiba srek di nomor yang 1 nih gitu ya. Itu namanya intuisi. Jika kalian masih merasa bingung, kalian juga bisa pilih saja. Apabila nggak mau ribet yang namanya intuisi-intuisi, kalian bisa pilih gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus ya. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalkan kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2, oke? Dan di sini buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi, kalian tidak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru. Kalian pause aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar merasa yakin dan mantap dengan pilihan kalian, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa mendapatkan pilihan kartu, sekarang akan Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama, oke? Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Wow, di sini ada kartu Nine of Wands. And then ada kartu juga The Lovers. Kemudian di sini ada kartu Death. Di sini juga ada kartu Ace of Wands. Kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacle atau 8 koin ya. Kemudian di sini ada kartu The Moon, dan di sini juga ada kartu The Devil. Untuk sun atau zodiak yang mendominasi di sini Sagittarius, Virgo, Pisces, dan juga Taurus. Tapi ingat ya, tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini. Jadi tidak monoton sama zodiak yang sudah Clarissa sebutkan tadi ya. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seperti apa dia menganggapmu sekarang. Aku melihat ya, sepertinya buat teman-teman yang sekarang memilih kartu nomor 1, kalian sepertinya sering kali gitu ya merasa kesepian, sering kali juga nggak mendapatkan perhatian atau sentuhan kasih sayang dari orang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Dan di sini aku juga bisa merasakan gitu bahwa kamu juga sepertinya ingin sekali gitu ya, seperti pasangan pada umumnya yang di saat kamu sedang merasa kesepian gitu ya, ada seseorang yang selalu mendampingi kamu.
kamu. Di saat kamu merasa sedih, ada seseorang yang menghibur kamu. Tapi ya nyatanya apa gitu, saat ini sepertinya kamu dan dia itu kayak apa ya, banyak hambatan, banyak halangan, banyak rintangan, banyak juga problem gitu ya, yang membuat kalian tidak bisa lancar dalam menjalani hubungan ini. Ada juga di sini yang seolah-olah masih mendominasi masalah ego, ada yang juga salah satu beberapa di antara kalian yang mungkin masih merasa suka emosian, ada juga yang seolah-olah tidak mau gitu ya menghargai apapun ucapan kamu. Dan di sini aku juga bisa melihat ya, bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 1, ada juga gitu ya perbedaan pendapat yang terkadang membuat kalian jadi timbul kesalahpahaman. Tetapi percayalah gitu ya, sebagaimanapun masalah kalian, seberapapun jauhnya kalian gitu ya saat ini sama dia, tapi dia masih tetap gitu ya saat ini menganggap kamu bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Kalian saya juga bisa merasakan sih bahwa mana mungkin gitu, lawang dia aja kayaknya masih terlalu sibuk dengan urusan dia sendiri, dia nggak perhatian sama aku, bahkan berkesan kayak seolah itu orang lain bukan kekasih lagi. Di sini memang ya seperti itu yang kamu rasakan, tetapi dari lubuk hati dia yang paling dalam sebenarnya dia masih merasa bahwa kamu adalah seseorang yang selama ini tuh cukup bisa ngertiin dia, cukup bisa memahami dia. Dan di sini juga sebenarnya dia merasa bahagia banget gitu ya, bisa menemukan seseorang seperti kamu yang mau menerima apa adanya dia. Karena nggak semua orang loh, nggak semua orang bisa menerima apa adanya dia. Hanya saja orang ini masih belum bisa gitu ya, benar-benar dalam artian tuh berubah gitu ya menjadi apa yang kamu mau. Terlebih juga orang ini masih belum bisa bernegosiasi dengan ego dia sendiri. Jadi kayak seolah-olah dia maunya dinilai benar dan kamu selalu dinilai salah. Itu yang membuat kamu jadi kayak merasa kurang adil gitu ya. Padahal di sini kamu sudah berusaha menjadi apa yang kamu mau, kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan. Tapi nyatanya di saat giliran kamu meminta dia untuk berubah menjadi yang lebih baik, justru keemosian yang kamu dapatkan, bukan sebuah penjelasan. Itu yang membuat kamu kayak seolah hati dan perasaan kamu ini ingin berontak gitu. Tapi berontak pun juga nggak bisa, terlebih juga kamu sudah paham karakter dia seperti apa. Alhasil ya sudah, kamu hanya bisa diam, bersabar sampai menunggu keajaiban datang. Di sini aku melihat bahwa secuek-cueknya dia sekarang, sejauh-jauhnya kamu saat ini sama dia, ada juga yang seperbedaan pendapat kamu sama dia, tapi sebenarnya dia sudah menganggap kamu bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia gitu. Karena cukup kamu seseorang yang mau ngertiin dia, mau memahami dia, mampu bersabar gitu ya, dalam arti itu menghadapi sikapnya dia ke kamu. Jadi ya dia merasa bahwa nggak ada gitu ya orang lain gitu yang setulus kamu mencintai dia. Karena di sini yang saya lihat ya, sebelum hadirnya kamu di dalam hidupnya dia, ya di saat dia menjalin hubungan sama mantannya dulu, mantannya nggak betah gitu, karena memang sikap dia seperti ini gitu. Hanya saja kamu memang konteksnya kan orangnya sabarnya nggak setengah-setengah, intinya tuh sabar kamu nggak ketulungan gitu, sehingga ya seberapapun dia ngebuat tingkah ke kamu, seberapapun banyak dia menyiksa atau menyakiti perasaan kamu, kamu masih tetap sabar, tabah, berharap bahwa kedepannya mendapatkan kebahagiaan yang nyata dari hubungan yang kamu jalani sekarang. Tadi saya juga bisa merasakan sih bahwa kamu juga sempat ya sebenarnya tuh kayak ingin sekali dalam artian tuh mengakhiri hubungan ini, tapi kamu juga nggak bisa bohong gitu bahwa kamu sudah terlanjur berharap sama dia, kamu sudah terlanjur sayang sama dia. Jadinya nggak bisa nih gitu ya, kamu kayak lepas dari kehidupan dia karena di sini kamu sudah terlanjur serius sama dia gitu. Tapi nyatanya ya di saat kamu sudah serius sama dia, seolah dia nggak bisa serius sama hubungan ini gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak seolah nih orang sebenarnya tujuan dia apa, nih orang sebenarnya menganggap aku ini apa gitu, masihkah aku ini kekasih untuk kamu ataukah aku ini hanya dalam artian tuh batu sandaran aja gitu ya yang bersifat sementara. Di sini aku juga bisa merasakan bahwa kamu sepertinya sudah sering ya dalam artian tuh kayak menahan kepedihan ini, menahan kesakitan ini, terutama juga sikap dia yang nggak bisa konsisten terhadap hubungan ini gitu. Ya terkadang orang ini gitu ya, satu minggu dia romantis, satu minggu dia
perhatian sama kamu, kemudian 1 minggu lagi dia ngeghosting, ngilang tanpa kabar, cuek gitu ya, kemudian balik lagi. Sebenarnya aku paham bahwa ini bagi kamu merupakan suatu hal yang bikin kamu merasa lelah sendiri. Tapi karena saking sayangnya kamu ke dia, saking besar rasa cinta kamu ke dia, ya alhasil mana boleh buat gitu, mau nggak mau harus tetap kamu jalani. Padahal di sini ya sebenarnya kamu sudah banyak menahan kesedihan dan penderitaan gitu ya, karena saking besar dan sayang kamu ke dia gitu ya, itu yang membuat kamu bisa bertahan sampai detik ini. Dan di sini yang saya lihat ya, kamu pun juga sepertinya bekerja nggak bisa tenang, melakukan aktivitas nggak bisa tenang gitu ya, terlebih juga pikiran kamu itu dipenuhi kekhawatiran akan dia, sedangkan dia juga belum tentu juga mikirin kamu gitu ya. Tetapi di sini karena ketulusan kamu, kesabaran kamu, keniatan kamu dalam menjalin hubungan ini, alhasil ya kamu siap gitu ya melewati proses apapun yang terjadi. Karena di sini yang saya lihat, kamu itu tipikal seseorang yang apabila cinta sama orang yang kamu sayang itu nggak setengah-setengah gitu. Tapi terkadang di saat kamu dikecewakan, rasanya seknya itu yang ngena banget di dalam hati kamu. Tapi tetap yakin bahwa di balik ini semuanya pasti akan ada kebahagiaan. Aku juga bisa merasakan sih bahwa ya kamu takut aja gitu ya, bahwa atas semua ini yang sudah kamu lakukan ke dia, segala bentuk upaya kamu sudah tumpah ruahkan ke dia, ini membuahkan hasil yang sia-sia. Itu yang paling kamu takutkan. Karena di sini aku bisa melihat bahwa di flashback ke belakang kemarin yang dulu, kamu sudah banyak sering merasa disakiti, kamu sudah sering merasa banyak dikecewakan. Kamu nggak mau gitu ya, apabila hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia bakalan berakhir dengan tema yang sama. Itu yang bikin kamu kayak masih merasa takut gitu ya untuk memikirkan masa depan. Karena untuk bertahan aja rasanya ngos-ngosan gitu, bagaimana memikirkan masa depan yang akan datang. Kamu nggak mau terlalu nguluk-nguluk gitu ya, setidaknya dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu membuat kamu udah cukup merasa bahagia. Kemudian di sini aku juga bisa merasakan bahwa kamu sepertinya banyak tekanan ya menjalani hubungan ini. Walaupun dia masih menganggap kamu sebagai pasangan, walaupun dia masih menganggap kamu sebagai cinta sejatinya, tapi tetap gitu. Yang bikin kamu kayak merasa tertekan, ya seharusnya gitu, apabila kamu masih menganggap aku sebagai pasangan kamu, setidaknya ada suatu hal, sisi positif kamu yang harus kamu tunjukkan ke aku, biar aku ini semakin yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang aku cari selama ini gitu. Jadi kalau misalnya dia masih menganggap aku ini sebagai pasangan cinta sejatinya, tetapi nggak ada perubahan, ya sama aja gitu. Kamu juga nggak ingin kalau seperti itu. Ya tentunya juga harus diimbangi dengan sisi perubahan gitu ya, biar kamu semakin yakin bahwa dia adalah pilihan yang tepat. Oke, dan di sini kita lihat juga untuk di kartu tarot versi klasiknya, seperti apa sih dia menganggap kamu sekarang. Oke, Four of Swords. Sebenarnya di sini yang saya lihat banyak ya unek-unek yang sebenarnya ingin kamu utarakan ke dia. Hanya saja ya dia masih suka ngeghosting, dia masih ada sisi egonya, dia masih orangnya gampang emosionalan gitu. Jadi kamu mikir-mikir untuk mengutarakan bentuk unek-unek kamu gitu. Nanti takutnya apa? Bukan masalah ini tambah kelar, malah yang kamu takutkan tuh terpancingnya masalah baru yang gak kamu inginkan gitu. Jadi bisa dibilang saat ini kamu hanya bisa memendam kesedihan ini sendirian. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa sebenarnya yang kamu inginkan tuh adalah ya dia setidaknya bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi gitu, nggak cuma ngandalin sisi childishnya dia gitu, yang selalu kayak seolah kamu berusaha bisa ngimbangin dia, yang kamu berusaha ngalah sama dia. Kayak seolah ya kamu merasa bahwa dia kayak pengecut aja gitu. Seharusnya apabila kamu masih menginginkan aku sebagai pendamping hidup kamu, ya seharusnya kamu harus bisa memberikan sisi positif gitu ya. Setidaknya biar aku bisa menilai kamu adalah orang yang memang aku cari selama ini gitu ya. Kalau gini aja mah sama aja seperti mantan-mantan kamu yang dulu ya. Kemudian di sini
yang harus aku acungi jempol, ya sebagaimanapun juga kamu dikecewakan sama dia, tapi kamu masih tetap loh berusaha menjaga kesetiaan, menjaga hati ini untuk dia. Padahal ya jika dilihat di luaran sana masih banyak seseorang yang lebih daripada dia, karena memang konteks kamu orangnya serius, kamu orangnya juga nggak main-main, terlebih sama kehidupan cinta. Ya kamu masih tetap gitu, sebagaimanapun yang terjadi kamu masih tetap mempertahankan hubungan ini, walaupun terkadang suka dibuat ngerasa kecewa sama dia. Kemudian di sini juga ada kartu Connect of One gitu. Kartu Connect of One tuh kayak aku bisa melihat sih bahwa seolah-olah terkadang juga ada beberapa hal yang membuat kamu seolah-olah itu kayak apa ya? Ya kamu paham gitu bahwa kamu masih terikat sama sebuah ikatan sama dia. Dan kamu juga menyadari gitu ya bahwa kayak seolah orang ini tuh nggak mau dilepas sama kamu gitu. Cuman kayak yang masih bikin kamu ada beban di dalam hubungan ini, dia kayak masih belum bisa terbuka secara 100% ke kamu gitu ya. Cenderung banyak alasan yang dia buat. Itu yang membuat kamu kayak merasa lelah gitu ya. Karena kamu itu tipikal seseorang yang sangat menghargai kejujuran gitu. Jadi kayak sebobrok-bobroknya kamu, apabila kamu bisa jujur dan terbuka sama aku, itu jauh lebih baik daripada harus apa ya, dalam arti itu hubungan ini harus dipenuhi dengan kebohongan gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak seolah tidak bisa berpikir secara bebas. Dan di sini buat kamu ya, aku paham bahwa saat ini kamu masih belum bisa bahagia sama dia. Terlebih juga kamu masih sering dibikin nyesek nangis sama dia, dan seolah-olah kamu ingin segera menjemput kebahagiaan dan segera terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi ingat ya, buat kamu ya, sabar kamu sih sudah aku acungi jempol gitu ya. Kemudian juga segala bentuk pengorbanan dan upaya kamu sebenarnya juga sudah nggak kurang-kurang sama dia. Dan di sini jangan pernah gitu ya menyalahkan diri kamu sendiri, tetapi pikirkan gitu ya, kamu harus memiliki keberanian untuk transparan terbuka sama dia, biar orang ini juga ada keinginan untuk berubah. Kalau kamu masih merasa takut dia marah, takut dia kecewa, ya maka hubungan ini kedepannya bakalan seperti ini terus gitu. Jadi buat kamu harus memiliki keberanian untuk ngomong sama dia. Udah deh gitu ya, mau dia marah, mau dia enggak, yang jelas aku paham bahwa orang ini sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Jadi seperti itu, oke? Dan kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2, oke? Oke, dan kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Di sini ada kartu Eight of Cups. Kemudian di sini ada kartu Wheel of Fortune. Di sini juga ada kartu The Empress. Kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. And then ada kartu Eight of Swords. Kemudian di sini ada kartu Ten of Cups, dan di sini juga ada kartu King of Wands. Dan di sini untuk Sun atau zodiak yang mendominasi Aquarius, Leo, Scorpion, dan Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga ikut hadir ya di sini, oke? Sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi, seperti apakah dia menganggap kamu saat ini atau sekarang? Yes. Aku sih melihat ya bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, walaupun hubungan kalian terpisah ruang, jarak, dan waktu, ada juga di sini yang merasakan bahwa adanya perbedaan, baik perbedaan jarak, perbedaan usia, perbedaan kasta. Tapi sebagaimanapun juga ini tidak menghalangi ya bentuk rasa sayang dan cinta dia ke kamu. Karena ya sampai detik ini pun, walaupun terkadang orang ini masih ada sisi mengecewakan kamu, yang masih kurang memperhatikan kamu sebagai pasangan, tapi sebenarnya orang ini yang saya lihat dan saya rasakan, dia masih menganggap kamu bahwa kamu adalah seseorang yang mampu menyinari dia, seseorang yang mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta dia. Jadi bisa dibilang ya dia sangat bersyukur gitu ya bisa menemukan sosok seseorang yang seperti kamu. Di sini aku bisa melihat ya bahwa terkadang hal yang bikin kamu ngerasa kesel adalah di saat dia terlalu fokus, terlalu sibuk dengan pekerjaan dia, sedangkan kamu di sini sibuk-sibukan gitu ya menunggu komunikasi dari dia.
menunggu hadirnya dia, menunggu kabar dari dia. Itu yang terkadang bikin kamu itu kayak ngerasa kesel, jengkel sendiri gitu. Karena di sini yang saya lihat, kamu orangnya gampang kangen, kamu orangnya gampang rindu. Begitu pula juga dia pun juga sama. Dan di sini bukan cuma kamu belahan jiwanya dia aja, tapi dia sudah menganggap ya, walaupun kalian belum terikat dalam ikatan tali pernikahan, tapi seolah dia sudah menganggap kamu, apabila kamu seorang perempuan ya berarti kamu istrinya dia, kalau kamu seorang laki-laki ya berarti kamu adalah suaminya dia gitu. Jadi kayak selama ini kedekatan atau hubungan yang saat ini sedang dia jalani, dia sudah menganggap bahwa ini adalah sebuah hubungan yang intens. Ya walaupun terkadang masih ada ya sisi ributnya, masih ada sisi berantemnya, masih ada yang seolah-olah ingin benar gitu. Tapi ingatlah gitu, sebagaimanapun juga ini adalah bagian dari proses untuk menjemput kebahagiaan. Dan di sini sebenarnya yang saya lihat, kamu juga sempat pernah sih hampir putus asa dan merasa lelah gitu ya, menghadapi sikapnya dia di saat dia yang kayak seolah-olah kurang memperhatikan kamu, yang seolah-olah masih cenderung sama urusan dia sendiri. Kamu sempat merasa lelah, tapi kamu juga sayang sama dia gitu, kamu takut kehilangan dia. Itu adalah salah satu hal yang membuat kamu bisa bertahan sama dia sampai detik ini. Dan di sini ada juga ya beberapa di antara kalian, tapi nggak semuanya. Buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kalian ada yang merasa bahwa sekarang antara kamu dan dia kayaknya ada jarak gitu. Tapi percayalah gitu, bahwa saat ini gitu ya, dia pasti melakukan suatu hal yang jelas bukan untuk menyakiti perasaan kamu, tetapi untuk mempersiapkan masa depan untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa hadirnya kamu bagi dia itu mampu memberikan kedamaian baru. Karena sebelum kamu hadir di dalam hidupnya, hidup dia itu kayak seolah-olah nggak ada ya yang memperhatikan, nggak ada orang yang benar-benar peduli sama dia gitu. Karena kamu kan orangnya perhatian sama dia, kamu orangnya juga khawatiran sama dia. Itu yang membuat dia itu kayak berkesan gitu, seolah-olah kamu ada nilai plusnya tersendiri gitu ya di matanya dia. Itu yang membuat dia itu kayak ya bisa bertahan dan menjaga hati untuk kamu. Ya sempat sih mungkin ya beberapa di antara kalian yang memilih kartu nomor 2, kalian sempat pernah merasa dibikin cemburu sama dia, karena entah dia chattingan dengan yang lain, entah dia nge-add cewek-cewek yang lain. Itu yang terkadang bikin hati kamu kayak merasa apa ya, deg-deg-ser gitu, berasa kayak seolah dibikin cemburu banget sama dia. Tapi ingat ya, walau bagaimanapun juga dia nggak pernah menganggap bahwa siapapun itu dijadikan sebagai keseriusan, karena keseriusan dia itu hanya untuk kamu gitu. Karena cukup kamulah seseorang yang mau menerima dia apa adanya tanpa ada unsur maksud dan tujuan tertentu. Aku juga bisa melihat bahwa seolah-olah keinginan dia itu kayak ya, dia ingin bahwa hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius, tapi orang ini tidak ingin terlalu buru-buru gitu ya untuk segera memilih kamu, karena dia sadar bahwa saat ini masih banyak hal yang perlu dia persiapkan, banyak hal yang sepertinya masih ingin dia capai gitu. Jadi kayak harapan dan keinginan dia udah gitu ya, nikmati aja proses yang terjadi sekarang. Sembari itu juga kita harus sama-sama mengintrospeksi diri, mana yang harus diperbaiki, dia diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, dia ditingkatkan gitu. Karena yang saya lihat antara kamu dan dia juga sepertinya memiliki masa lalu yang sama, sama-sama pernah dikecewakan, sama-sama pernah merasa dikhianati, dan sama-sama juga pernah merasakan bagaimana gitu ya sakitnya dikecewakan di saat kita merasa sayang-sayangnya sama seseorang. Jadi sebenarnya masa lalu kamu dan masa lalu dia sama. Dan di sini Clarissa juga bisa melihat sih bahwa memang ya cara dia mencintai kamu itu begitu sederhana. Artinya apa? Ya orang ini yang saya lihat nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak nguluk-nguluk gitu ya, banyak janji, banyak kata, tetapi orang ini mampu menghadirkan sebuah kepastian. Ya memang sih kesannya kayak nggak ada spesialnya, nggak ada romantisnya, tapi percayalah bahwa orang seperti ini kebanyakan orang yang mampu bisa menjaga hati walaupun banyak halangan, banyak godaan, banyak rintangan, tapi di depan sana gitu ya seolah dia hanya menatap kamu, hanya menatap masa depan indah bersama kamu. Jadi seperti itu.
Aku juga bisa melihat ya, di sini ada kartu Wheel of Fortune. Jadi buat kamu sih memang ya, sepertinya kamu juga sering merasa sendiri gitu ya. Karena juga hubungan yang kalian jalani memang ada juga yang LDR, beda kota, beda negara gitu ya. Tapi ya tetap nggak selamanya kok gitu. Kamu berada di tempat yang sesunyi ini, sekesepian ini. Karena roda itu berputar gitu. Jadi nggak selamanya kamu berada di bawah. Karena nanti juga kamu bisa berada di atas gitu. Apabila kamu bisa bersabar melewati proses yang saat ini sedang terjadi. Dan di sini hal yang membuat dia merasa speechless gitu ya, untuk memilih kamu sebagai calon pendamping hidupnya. Karena yang pertama, kesabaran kamu, kejujuran kamu, ke apa adanya kamu, bisa dibilang juga kamu orangnya yang nggak terlalu banyak nuntut. Itu yang membuat dia kayak jadi berkesan untuk memilih kamu sebagai calon pendamping hidupnya. Dan di sini aku juga bisa melihat sih bahwa orangnya juga saat ini masih dalam fase atau dalam tahap dimana dia akan memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Dia nggak kenal lelah, nggak kenal panas, nggak kenal dingin gitu. Yang penting dia bekerja keras untuk segera bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kalian selama ini. Dan di sini Clarissa melihat walaupun terkadang kamu masih suka merasa tersiksa, tertekan gitu ya, akan sikap dan tingkah dia selama ini gitu ya. Terlebih juga menjalani hubungan LDR itu tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Tetapi ingat ya, bahwa bagaimanapun juga buat kamu jangan merasa khawatir ya. Cemburu sih boleh-boleh aja, asalkan jangan berlebihan. Karena sebenarnya orang ini tuh ya seneng aja gitu ya bila kamu bisa cemburu sama dia, asalkan cemburunya nggak terlalu over gitu. Dan percayalah bahwa dia di sana mampu menjaga hati dan mampu mengingat kamu gitu ya, bahwa kamu adalah orang yang dia perjuangkan selama ini. Kemudian di sini kan ada kartu Ten of Cup, artinya ya sebenarnya masa depan keinginan dia di masa yang akan datangnya itu cuma satu, bisa membina rumah tangga bersama orang yang dia sayang gitu ya, bisa hidup rukun, bisa hidup makmur gitu ya. Jadi kayak bagi dia itu nggak apa-apalah gitu ya, untuk saat ini kita masih sering berantem, tetapi apabila kita nanti sudah bersatu dalam ikatan tali pernikahan, ya mudah-mudahan gitu ya, di saat sudah menikah itu makin dewasa, makin adem, makin rukun, makin adem, makin ayem gitu. Itu sih harapan dia. Dan di sini ada kartu King of Wands ya. King of Wands tuh memang terkadang seseorang yang kita harapkan dan kita inginkan itu terkadang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tapi tetap ya, yang namanya orang sempurna di dunia ini tuh nggak ada gitu. Terlebih juga saat ini yang harus kamu pikirkan bagaimana kamu bisa berjuang, bagaimana kamu bisa berkorban mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang. Karena ya yang saya lihat cinta kamu ke dia begitu besar, begitu pula juga cinta dia ke kamu juga sama-sama begitu besar. Hanya saja terkadang ada ya sisi kesalahpahaman yang membuat kalian harus berantem, harus cuek-cuekan, harus stuck communication gitu. Tapi ingat bahwa ini semuanya adalah bagian dari proses untuk menjemput suatu kebahagiaan di masa yang akan datang. Nggak apa-apa ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Memang banyak proses yang sangat menyita kesabaran, sangat menguras emosi. Tapi nanti yang akan kamu dapatkan itu yang sangat spesial. Kemudian di sini ada kartu King of Pentacle. King of Pentacle tuh yang saya lihat sebenarnya orang ini tuh bukan berarti dia nggak bisa dewasa. Dia orangnya bisa dewasa, hanya saja menurut aku sih dewasa dia itu dia nggak mau terlalu suka ngumbar-ngumbar gitu. Jadi ada sebuah momen dimana kamu bisa melihat sisi kedewasaan dia yang sesungguhnya. Di sini aku melihat ya bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, sepertinya ada yang di sini tuh yang lebih ada perbedaan yang kayak dia lebih tua daripada kamu atau lebih muda, tapi di sini yang lebih mendominasi kayaknya dia yang lebih tua daripada kamu gitu ya. Dia lebih tua, tetapi walaupun bagaimanapun perbedaan kalian, yang terpenting kalian harus sama-sama bisa ngimbangi satu sama lain, itu yang lebih utama. Jadi perbedaan itu nomor 2. Kemudian di sini juga ada kartu Seven of Swords. Sebenarnya yang perlu kamu tahu ya,
sebenarnya kayak dia di sana gitu ya, dia di sana juga saat ini posisinya berkorban untuk kamu, juga berkorban bagaimana memikirkan langkah hubungan ini selanjutnya gitu. Karena kan kamu nggak tahu gitu dia di sana itu kayak apa, karena di sini yang saya lihat dia nggak mengenal panas, dia nggak mengenal kehujanan gitu ya, demi menggapai apa yang menjadi tujuan kalian, yaitu sama-sama bisa bersama dalam ikatan tali pernikahan. Kemudian di sini ya memang sih ada yang merasa, terkadang ada yang merasa tersakiti sama ucapan, ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa apa ya, seolah-olah itu bahwa seolah itu kayak ada suatu hal yang bikin salah satu di antara kalian tuh merasa kecewa gitu ya. Tetapi percayalah gitu bahwa nggak selamanya kok dia seperti ini. Pasti akan ada sebuah momen di mana dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sebenarnya tujuan dia itu cuma satu. Di sini kan terlihat ada kartu Ten of Cup. Dia sebenarnya menginginkan sebuah keluarga kecil, sederhana, rukun, damai dan bahagia gitu. Ya, jadi dia merasa nggak apa-apa gitu ya. Untuk saat ini tuh kayak kita masih ada sisi berantem-berantemnya. Atau ini juga menurut dia adalah bagian dari proses untuk menuju kedewasaan gitu. Jadi dia sih masih cukup sadar bahwa dia masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Dan dia juga masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Tapi dia berjanji gitu bahwa setelah semuanya sudah terpenuhi, semuanya sudah klop, dia juga sudah merasa yakin dia akan mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kalian. Kemudian di sini ada kartu Six of Cup ya. Six of Cup tuh kayak harapan dia sebenarnya kedepannya itu ingin sih gitu ya, semakin lama menanam rasa cinta ini, semakin lama semakin tumbuh berkembang indah, bukan malah nggak berkembang gitu ya. Jadi kayak harapan dia tuh ingin sekali biar kedepannya semakin lama hubungan kalian tuh bisa berkembang menjadi hubungan yang sangat indah. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, nomor 3, oke? Oke, dan di sini kita lanjut ya buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada kartu Ten of Pentacle, kemudian di sini ada kartu The Sun, ada kartu Justice, dan di sini ada kartu Queen of Swords, dan di sini ada kartu Strength, dan di sini ada kartu King of Swords, kemudian di sini juga ada kartu Nine of Cup. Kemudian untuk Sun atau zodiak Libra, Capricorn, Aries, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir ya di readingan kali ini, oke? Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, seperti apa sih dia menganggap kamu saat ini? Aku melihat ya, walaupun mungkin kalian masih bisa dibilang tuh masih dalam fase dimana kalian memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar harapan dan kebahagiaan datang, tetapi dia sudah menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya, bahwa kamu adalah pasangan hidupnya, bahwa kamu adalah seseorang yang memang menemani dia di masa yang akan datang. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini sudah menganggap bahwa kamu adalah pasangan resminya dia gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat sih bahwa dia sebenarnya cukup senang, cukup bahagia, cukup senang bisa mengenal seseorang seperti kamu. Ya, di sini aku melihat ya, walaupun mungkin ada perbedaan usia yang begitu menonjol gitu ya. Ada yang perbedaannya sampai 10 tahun, 5 tahun, 12 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Tapi dia sangat menganggap ya bahwa ini semuanya tuh kayak perbedaan yang indah gitu ya. Bukanlah suatu beban yang harus dia pikirkan. Dan di sini aku juga bisa melihat dan merasakan gitu bahwa dia merasa senang sama kamu karena apa adanya kamu dalam mencintai dia. Kemudian juga dia sangat menghargai kesetiaan kamu, dia sangat menghargai kesabaran kamu. Itu yang membuat ya seolah itu kamu tidak bisa terbayarkan atau tergantikan oleh siapapun. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa sebenarnya harapan dan keinginan dia itu cuma satu sih gitu ya. Bisa menjalin hubungan ini yang lebih serius lagi gitu ya. Bisa membawa hubungan ini sampai ke yang lebih resmi lagi, kemudian juga mampu gitu ya, dalam artian tuh kayak mengenal keluarga kamu lebih dekat lagi daripada sebelumnya.
Dan di sini kamu pun juga sepertinya merasa seneng ya kenal sama dia, karena dia juga orangnya apa adanya sama kamu, orangnya juga mampu ngimbangin kamu walaupun ada perbedaan, terus orangnya juga mampu bersikap dewasa. Itu yang membuat kamu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Dan di sini Clarissa juga bisa merasakan bahwa di sini ada juga ya mungkin yang kalian juga terikat cinta segitiga, ada yang sudah berumah tangga tapi kamu kayak merasa nyaman sama dia, ada juga yang mungkin kalian pernah sama-sama mengalami kegagalan kemudian kekuatan cinta kalian timbul lagi. Bagaimanapun juga yang terjadi bahwa ini semuanya adalah salah satu takdir yang memang harus kalian jalani untuk menemukan cinta sejati yang sesungguhnya. Karena bagaimanapun juga dia sudah menganggap bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia. Dia sudah menganggap bahwa kamu adalah suatu hal yang memang sangat dia sayangi, sangat dia hormati, sangat dia kagumi. Jadi seperti itu. Di sini ada kartu The Sun. Kartu The Sun tuh kayak untuk sekarang memang yang saya lihat ya, mungkin beberapa flashback ke belakang kemarin dan sampai sekarang pun aku masih melihat bahwa sepertinya akhir-akhir ini dia terlalu sibuk gitu ya, sehingga ya kamu merasa kurang aja diperhatikan sama dia, nggak kayak pada saat dulu-dulu gitu. Cuman yang perlu kamu tahu, ini adalah situasi yang sulit yang memang harus dihadapi gitu, karena dia juga nggak ingin gitu ya, nggak menghubungi kamu itu nggak ingin gitu, karena memang keadaanlah yang memaksa dia untuk dia itu nggak bisa menghubungi kamu. Karena di sini yang saya lihat dia juga banyak beban gitu ya, banyak beban menanggung keluarga dia, banyak beban mungkin apabila dia sudah memiliki anak, menafkahi anaknya. Mungkin apabila dia masih single ya berarti dia ada tanggung jawab sama orang tuanya dia gitu, dan ini harus dia penuhi. Dan memang dampaknya terkadang sama hubungan, jadi kesannya komunikasinya kurang. Tapi ingat bahwa ini semuanya tidak mengurangi bentuk rasa sayang dia ke kamu. Dan di sini ada kartu Justice. Ada kartu Justice tuh kayak mungkin kamu sempat pernah merasa ya bahwa kok kayaknya rasanya ini kok aku ini kayak kurang diperadilkan ya, terutama masalah waktu gitu ya. Kok kayaknya kamu lebih banyak besar ke waktu kerjaan dan keluarga kamu daripada ke aku gitu. Sedangkan aku juga butuh perhatian dari kamu, juga butuh komunikasi dari kamu. Tapi tetap gitu bahwa sebenarnya dia juga ingin gitu ya membagi waktu dia yang tepat untuk kamu. Hanya saja memang saat ini waktu dia terbatas. Banyak hal yang ingin dia capai, banyak hal yang ingin dia kejar ya, terutama untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kalian berdua. Jadi bisa dibilang ya memang ya terkadang itu kita harus berkorban, mengerahkan kesabaran kita yang super duper. Karena apabila kita tidak bisa mengerahkan kesabaran kita ya maka hubungan ini nggak bakalan bisa berlanjut gitu. Cuman ya dia cukup bisa menjaga hati dan tahu gitu ya bagaimana cinta kamu sesungguhnya ke dia gitu, walaupun terkadang kayak kamu masih merasa kurang diperadilkan sama dia. Kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Kartu Queen of Swords tuh ya sebenarnya dia sudah apa ya, dalam artian tuh kayak setelah dia sudah menemukan kamu, berarti kayak dia sudah siap menjaga hati, menjaga diri gitu ya, dan menjaga kepercayaan. Jadi bisa dibilang tuh hadirnya kamu juga mampu merubah dia menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih bisa menjaga hati, menjaga diri gitu. Karena memang kamu adalah seseorang yang dia idam-idamkan selama ini. Selain itu di sini juga bisa dibilang tuh nggak semudah itu juga gitu ya menaklukkan hatinya kamu, karena dia yang saya lihat juga banyak pengorbanan gitu ya, banyak hal gitu ya yang dia lakukan untuk lebih bisa meyakinkan dan memantapkan kamu bahwa dia adalah pilihan yang pas gitu. Jadi dia nggak bakalan menyia-nyiakan perjuangan dia selama ini, karena mendapatkan kamu juga nggak butuh waktu yang singkat gitu, butuh proses dan perjuangan. Jadi kayak benar-benar dia menghargai hal itu. Kemudian di sini ada kartu King of Swords ya. Kalau dia seorang laki-laki ya dia seolah ingin sekali gitu ya menjadi suaminya kamu, menjadi rajanya kamu. Apabila dia seorang perempuan ya berarti dia ingin sekali gitu ya menjadikan diri dia itu sebagai ratu kamu atau istrinya kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini aku melihat ya memang dia bukanlah orang yang bisa dibilang tuh kayak
sekaya sama apa yang kamu harapkan gitu ya. Dia bukanlah orang yang kaya banget, dia bukanlah orang yang sukses banget, tetapi orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang penuh gitu ya, yang memang ini harus dia cari gitu, daripada kaya tapi nggak bertanggung jawab gitu ya. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat untuk di kartu versi tarotnya yang satunya, seperti apa dia menganggapmu saat ini. Oke. Di sini ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords tuh ya memang orangnya nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak bicara, tapi dari segi niat dan tekad dia bisa kita rasakan bahwa dia sayang kamu nggak setengah-setengah. Kemudian di sini juga ada kartu Six of Pentacle ya. Six of Pentacle tuh kayak sebenarnya nggak ada orang lain gitu ya yang mampu menaklukkan hatinya dia gitu, karena nggak semua orang juga bisa dekat dengan dia gitu. Jadi bisa dibilang ya kamu, menurut aku sih kayak sangat beruntung ya bisa menemukan seseorang yang seperti dia gitu, karena tanpa dia sadar dia sendiri yang berusaha ngedeketin kamu gitu. Kemudian di sini juga ada kartu Ten of Pentacle. Ten of Pentacle juga orang ini sering ya memberikan kamu petuah-petuah yang positif, nasihat-nasihat yang dewasa. Kemudian juga orang ini juga mampu menguatkan hati kamu di saat kamu sedang gelisah. Jadi bisa dibilang ini adalah bentuk rasa kasih sayang dia untuk kamu. Dan untuk masalah cinta dan hati, menurut aku sih dia nggak perlu diragukan. Walaupun orang ini tidak bisa mengutarakan tentang isi hati dia dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis, tapi bentuk niat dan tekad dia bisa kita rasakan dari cara dia memperlakukan kamu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle. Ace of Pentacle tuh kayak apa ya? Dalam artian tuh memang di saat kita sudah ingin serius, di saat kita sudah ingin memulai hubungan yang benar-benar sesuai dengan apa yang harapkan, terkadang godaan itu datang silih berganti. Tapi ingat ya bahwa jangan merasa mengeluh gitu ya sama penderitaan yang udah kalian lewati, karena di balik penderitaan tentunya akan ada kebahagiaan yang memang sudah dihadirkan Tuhan untuk kamu jalani, asalkan kamu benar-benar bisa bersabar dalam melewati setiap proses yang terjadi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin konsultasi pembacaan tarot secara pribadi, secara privat reading ya, secara face to face ya, bukan ya kayak secara online. Kalian bisa lihat semua keterangannya dan langkah-langkahnya ada di bawah di deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya jangan lupa ya like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa komentar juga sebanyak-banyaknya apabila ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Bye bye. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dilindungi sama Tuhan yang Maha Kuasa.